Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Seorang Kaisar Wu segera berteriak dengan dingin, "Saya tidak setuju karena saat itu saya tidak mengetahui harta karun seperti apa yang ada di balik formasi ini. Sekarang kalian semua juga telah sama-sama melihatnya. Ada hampir 200 buah roh di pohon itu dan Qinchen akan mendapat 40%, yaitu 80 buah roh. Sedangkan sisanya jika dibagi rata kita hanya akan mendapat 3 buah per orang. Bukankah Qinchen ini terlalu berlebihan?" Mata Qinchen menjadi dingin dan dia berkata, "Kamu tidak mengatakan itu sebelumnya dan saya telah menyelamatkan usaha kalian selama setengah tahun." Kaisar Wu itu menjawab, "Jika kami tahu bahwa harta karun di dalamnya adalah buah ini, kami lebih baik menghabiskan setengah tahun untuk menghancurkan formasi ini daripada menyerahkan 80 buah ini kepada Anda sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian semua?" "Ya, itu memang tidak adil," teriak dua Kaisar Wu dari keluarga naga Tianling. Mereka berdua juga memanfaatkan kekacauan saat ini. Kemudian Qinchen melirik Kaisar Lu Yanhao dan Ning Zetao dengan tatapan dingin. Kaisar Lu berkata, "Semuanya karena ada kesepakatan sebelumnya salah jika kalian bertindak seperti ini sekarang. Qinchen memang telah memberikan banyak kontribusi, dia layak mendapat 40% bagiannya." Kaisar Wu yang menolak itu tiba-tiba berkata, "Aku tetap tidak setuju." Mendengar itu Qinchen terlalu malas untuk berbicara, omong kosong lagi. Dia langsung menebaskan pedang karat misteriusnya. Pedang pembunuh ekstrim, niat pedang yang menakutkan dengan kuat mengunci Kaisar Wu itu di tengah. Di bawah aura pedang, Kaisar Wu itu hanya merasa ditatap oleh sepasang mata dewa kematian. "Qinchen, aku punya sesuatu untuk dikatakan," ucap Kaisar Wu itu. "Qin Shaoxia, tolong hentikan." Kedua Kaisar Wu dari keluarga naga Tianling di samping juga ikut berteriak. Namun naas, di bawah tatapan semua orang, Kaisar Wu itu langsung hancur menjadi kabut darah tanpa tulang yang tersisa. Kerumunan menyebar, menyisakan dua Kaisar Wu dari sekte naga Tianling itu. Qinchen mengangkat tangannya dan memenggal dua Kaisar Wu itu juga. Hanya dalam beberapa nafas, 3 Kaisar Wu tahap menengah langsung tewas di tangan Qinchen. Qinchen berbalik dan berkata, "Siapa lagi yang ingin melanggar janjinya?" Saat ini tidak ada seorang pun yang berani bicara. Mereka hanya memandang Qinchen dengan ngeri. Qinchen lalu berkata, "Sepertinya tidak ada lagi yang keberatan." Setelah itu Qinchen memasukkan 79 buah roh ini ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian dia berkata, "Ada total 198 buah roh di pohon ini. Saya mengambil 40%, hak saya, sedangkan sisanya perorangan akan mendapat 3 buah. Tuan Lu Yuanhao dan Ning Zetao mendapat 5 buah karena upaya mereka berdua lebih banyak." Kemudian sebagai saksi, Zhao Ziwei dari Misty Palace dan Yu Qiansu dari Aula Penegak Hukum juga mendapat 5 buah masing-masingnya. Masih ada 6 lagi yang tersisa dan saya akan menyerahkan 1 buah untuk masing-masing kelompok kalian. Melihat bahwa tidak ada yang berani menolak, Qinchen membagikan semua buah roh yang tersisa itu. Lu Yuanhao berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin terlalu murah hati, bukankah pembagian ini merugikan Tuan Qin?" Qinchen menjawab, "Tuan Lu sopan, meskipun Qin kehilangan sebagian itu tidak masalah. Untuk itu sebagai gantinya Qin akan mengambil pohon buah roh ini." Kemudian Qinchen menggali seluruh pohon buah roh itu. Tiba-tiba seorang Kaisar Wu di puncak tahap akhir mendatangi tempat ini. Matanya terfokus pada pohon spiritual yang digali oleh Qinchen. Itu adalah Kaisar Guchang dari Kekaisaran Xuan Yuan. "Ini sudah berakhir," bisik semua orang merasa gemetar melihat Kaisar Guchang telah datang. Qinchen akhirnya selesai menggali pohon buah roh itu dan memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Kaisar Chang ini tampak baru berusia 40 tahun. Begitu dia datang, semua orang memberi hormat dan tidak berani mengabaikannya. Kaisar Chang mengalihkan pandangannya dan hanya menatap Qinchen di depan. Dia berkata,
Oh, ternyata kamu jenius dari Papiliun Pil dan kamu juga yang berani mengolok-olok Kaisar Fenglei di pintu gerbang alam Guyu. Kaisar Chang tersenyum, akan tetapi senyumannya terlihat menghina. Mari kita bicara, tolong jelaskan situasinya. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, ini tidak ada kaitannya dengan yang mulia. Kaisar Guchang, saya akan pergi dulu, ucap salah seorang memberi hormat hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba cahaya hitam jatuh dan orang itu terhalang oleh aliran cahaya. Kaisar Chang berkata, apakah aku telah mengizinkanmu pergi? Wajah pria itu menjadi pucat dan dia tidak berani bergerak. Orang kuat lainnya yang berencana untuk pergi diam-diam juga tidak berani bergerak. Kaisar Chang berkata, mari kita bicara apa yang ada di sini. Senior Guchang, saya dari keluarga Xiao dan saya juga meminta Senior Guchang untuk berbelas kasih, ucap pria itu berteriak, wajahnya pucat dan hatinya ketakutan. Kaisar Guchang menjawab, keluarga Xiao apakah itu sangat kuat? Apakah menurutmu kekaisaran Xuan Yuanku akan takut pada keluarga Xiaomu? Baiklah, aku akan memberimu 3 nafas. Senior Guchang generasi muda hanya mendapat 3 buah roh dan bawahan bersedia memberikan semuanya kepada Senior Chang. Kaisar Chang mengambil buah roh itu, matanya cerah. Buah ini mengandung kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Tampaknya bahkan kekuatan spasial Dao di tubuhnya dapat dipadatkan. Sungguh sangat misterius. Matanya tiba-tiba menunjukkan keserakahan. Dia melemparkan Kaisar Wu dari keluarga Xiao itu ke tanah dengan santai. Pihak lain merasa malu tetapi tidak berani mengeluh, hanya berdiri di samping karena kaget dan bahkan tidak berani beranjak pergi. Kaisar Guchang melirik Qin Chen dan berkata, sangat menarik, kamu ternyata juga seorang master formasi tingkat 8 dan seorang jenius alkimia dari 4 domain yang lebih rendah. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kekaisaran Xuan Yuanku? Qin Chen tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikan Kaisar Guchang, tetapi saya adalah anggota Papiliun Pil. Belum lagi Papiliun Pil tidak memiliki kesan yang baik terhadap kekaisaran yang mulia. Jika Kaisar Chang tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan, maka selamat tinggal. Kaisar Chang berkata, ya karena ambisimu tidak ada di sini, Kaisar tidak akan memaksanya. Namun Anda telah memperoleh banyak buah roh sebelumnya dan tolong serahkan itu semua. Qin Chen tanpa rasa takut berkata, buah ini diperoleh dari kerja keras pemuda ini. Kaisar Guchang menjawab, apakah kamu menolak permintaan Kaisar ini? Matanya tiba-tiba menyipit, niat membunuh yang tak terlihat menyebar dan dunia tampak bergetar. Qin Chen menjawab, jika kamu berpikir demikian maka anggap itu sebagai penolakan. Qin Chen berkata dengan tenang. Semua orang terkejut, Qin Chen ini berani menantang Kaisar Guchang. Kaisar Guchang tertawa dan berkata, benar saja, kamu mirip seperti gadis kecil dari sekte hantu ilusi. Kalian memang keras kepala. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah arti kata-kata Kaisar Chang ini? Mungkinkah Chen Sisi dalam bahaya? Meskipun dia terlihat bingung, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Pertempuran tak bisa dielakkan. Semua orang tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tetapi telinga mereka dipenuhi dengan suara gemuruh, menunjukkan betapa menakutkannya pemandangan saat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Qin Chen itu hanyalah Kaisar Wu tahap awal, tetapi dia bisa mengimbangi Kaisar Guchang di ranah Kaisar Wu tahap akhir. Semua orang saling berkata seakan tidak percaya. Yang tak tersentuh dari 4 wilayah bawah begitu luar biasa, ucap Guchang Wu berkata dengan kaget. Haha, itu hanya kebetulan, jawab Qin Chen ringan. Kaisar Chang berkata dengan dingin, kamu seharusnya mengkonsumsi semacam pil aneh yang dapat meningkatkan kekuatan. Ditambah dengan kekuatan pedang itu, jadi kamu memiliki kekuatan tempur seperti ini. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, terserah apapun yang Anda pikirkan, karena kamu tidak dapat menahan saya, maka saya akan pergi. Hehe, mau pergi? Apakah semudah itu? Ucap Kaisar Chang sambil melemparkan pukulan. Langit bergetar, pohon-pohon di dekatnya hancur berkeping-keping, dan tinju yang menakutkan berubah menjadi badai dan bergegas menuju Qin Chen. Mata Qin Chen memadat mengetahui bahwa Kaisar Guchang telah menggerakkan kekuatan sejatinya. Dia tidak berani gegabah.
Seketika Ekaristi Abadi didesak secara ekstrim. Keduanya bertempur dari tanah hingga ke langit. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya yang tak ada habisnya. Dan suara keras yang menggelegar terus berlanjut di langit. Qin terus melakukan yang terbaik, bertarung dengan sungguh-sungguh. Mengapa anak ini begitu kuat? Gumam Kaisar Chang penuh dengan rasa ingin tahu, dan sekarang dia dapat yakin bahwa Qin tidak meminum pil yang merangsang potensinya, tetapi menggunakan metode lain untuk mencapai lompatan dalam kekuatan tempur. Ini membuatnya terkejut dan membangkitkan keinginan yang kuat untuk merampas teknik itu dari Qin. Itu adalah Bloodline Kaisar Chang, garis keturunan kuno yang legendaris, dikatakan mampu membekukan ruang dan waktu, ucap kerumunan, dan mereka sangat bersemangat menyaksikan pertempuran ini. Qin juga terkejut. Dia menemukan bahwa tubuhnya tampak membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini bukan kekuatan ruang dan waktu, tetapi semacam kekuatan yang dipadatkan seperti kekuatan ruang, pikir Qin menghela nafas lega. Secara alami, Kaisar Chang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu dengan sia-sia. Dia bergegas ke depan dan mengeluarkan cahaya keemasan, berubah menjadi pedang tajam, menusuk ke arah alis Qin untuk menembus kepalanya. Berhenti! Tiba-tiba Yu Qiansu langsung bergerak memblokir serangan Kaisar Guchang. Pedang es menyapu dan memanjiri langit. Pergi, bahkan jika kamu berasal dari aula penegak hukum, kamu tidak punya hak untuk campur tangan, teriak Kaisar Chang, dan telapak tangannya bertabrakan dengan langit yang penuh dengan aura pedang. Keduanya menghilang. Kaisar Changwu terkejut. Dia berpikir bahwa telapak tangan ini dapat memaksa Yu Qiansu kembali, tetapi siapa sangka itu tidak berhasil. Dia sangat kesal dan menembak lagi, dan Yu Qiansu terbang puluhan meter jauhnya. Namun karena tindakan Yu Qiansu sebelumnya, Qin tampaknya memiliki kesempatan untuk bernafas. Qiansu, jangan gugup, aku baik-baik saja. Ada terlalu banyak orang di sini. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Tepat ketika Yu Qiansu cemas, suara Qin terdengar di telinganya. Kemudian dia melihat Qin tiba-tiba mengubah sosoknya, berubah menjadi streamer dan menyapu ke dalam hutan. Kaisar Chang mendengus dingin, mengejar Qin dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Banyak orang yang melihat Kaisar Chang telah pergi. Tanpa berpikir lagi, mereka langsung meninggalkan lembah itu. Lu Yuanhao dan Ning Zetao melirik Yu Qiansu dan kemudian melengkungkan tangannya seraya berkata, "Nona, Anda harus segera memberitahu Master Pavilion Pil atau Master Aula Penegak Hukum Anda. Jika tidak, takutnya Tuan Qin tidak akan bisa selamat. Terima kasih untuk kalian berdua." Yu Qiansu mengangguk dan buru-buru mengejar ke tempat Qin pergi. Pada saat ini di kedalaman hutan, Qin terbang dengan kecepatan tinggi sambil terus memperhatikan lingkungan sekitar. Setelah setengah batang dupa, Qin berhenti dan dengan cepat melemparkan bendera formasi di sekitarnya. Begitu bendera formasi ini dilempar, bendera itu langsung bersembunyi di kehampaan dan menghilang begitu saja. "Hei, kenapa kamu tidak kabur?" Kaisar Guchang telah datang dan berkata dengan bingung. "Kenapa aku harus lari?" jawab Qin. Kepanikan di wajahnya benar-benar telah menghilang dan seringai tipis tergambar di sudut mulutnya. Kekuatan guntur yang menakjubkan melonjak dari tubuh Qin langsung membuatnya menjadi dewa guntur. Ketika aura garis keturunan guntur bertabrakan dengan kekuatan garis keturunan Kaisar Chang. Duar! Apa? Guchang Wuhuang terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa memblokir kekuatan garis darahnya. Qin mengambil kesempatan itu dan langsung mendesak Fan Tianyin untuk menghancurkannya. Segel besar hitam naik tertiup angin seperti gunung yang menjulang tinggi dengan aura menekan segalanya. Itu menghantam kepala Kaisar Guchang. Kaisar Guchang merasakan sakit yang luar biasa. Qin terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan sekali lagi mendesak Fan Tianyin untuk menghancurkannya. "Harta karun macam apa ini?" ucap Kaisar Chang. "Ada terlalu banyak harta karun di tubuh Qin. Segel besar ini jelas merupakan harta lain dan setidaknya itu adalah harta nyata di puncak peringkat Kaisar. Jika tidak mungkin untuk merusak perisai emasnya. Tapi itu tidak masalah, selama Qin ditangkap dia secara alami akan mendapatkan semuanya." "Hahaha, kamu sengaja membawa Kaisar ke sini. Aku khawatir kamu masih memiliki kartu hall untuk membunuh Kaisar di sini. Ini sungguh konyol. Kaisar telah berkecimpung dalam seni bela diri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Anda bisa menghadapiku?"
Kincen tidak menjawab, dia memotong dengan pedang. Kincen tidak peduli dan terus menembak. Tiba-tiba beberapa percikan darah keluar dari tubuh Kaisar Chang dan cahaya pedang meninggalkan bekas luka. Apa? Dia terkejut dan 5 cahaya pedang melintas di seberangnya yang ternyata bukan energi pedang tetapi sebuah benda nyata. Kaisar Chang gemetar karena marah. Untungnya dia segera merespon, kalau tidak dia akan menderita kerugian besar. Hah, teknik pembalikan jimat darah. Kincen memadatkan matanya, menggertakkan gigi, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Teknik ini adalah menggunakan esensi dan darah seseorang untuk membentuk kekuatan rune untuk meningkatkan kultivasi seniman bela diri dalam waktu singkat. Dan teknik ini diciptakan oleh Kincen saat itu dan diteruskan ke Feng Xiaoyu. Tanpa diduga Kaisar Chang ini juga akan menggunakan teknik ini. Wah, bahkan jika kamu memiliki beberapa wawasan, teknik ini memang merupakan teknik mengubah jimat darah. Ini adalah teknik rahasia Kekaisaran Xuan Yuan saya. Hari ini saya akan mengambil hidup Anda. Betulkah ini adalah teknik rahasia dari kota konyol itu? Ucap Kincen menjadi lebih dingin dan pedang karat yang misterius didesal secara ekstrim. Dengan ledakan yang menggelegar disertai dengan kekuatan guntur yang menakutkan, itu menghantam Guchang Wu Huang puluhan atau ratusan kali dalam sekejap. Cahaya pedang jatuh pada Kaisar Chang, tetapi Kaisar Chang tidak peduli. Dia hanya tertawa dingin dan berkata, tidak ada gunanya. Setelah teknik pembalikan jimat darah diaktifkan, tidak hanya kekuatan serangannya bisa lebih dari 2 kali lipat. Peningkatan kekuatan pertahanan jauh melebihi kekuatan serangan. Kecuali jika Anda bisa menghancurkan rune darah ini. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa menghancurkan pertahanan Kaisar ini. Kincen baru saja membuat sketsa senyum mengejek di sudut mulutnya. Melihat bahwa serangan laut darah Kaisar Chang akan segera jatuh, tiba-tiba jimat darah di tubuhnya bergetar hebat. Jimat darah tidak bisa membantu tetapi meledak. Aura Kaisar Chang terus melemah. Dengan sekejap mata, langit darah menghilang dan aura di tubuhnya tiba-tiba jatuh ke kondisi awal, bahkan lebih rendah. Pedang Qi menempel di tubuhnya dan Kaisar Chang ketakutan menyemburkan darah secara langsung dan terbang keluar. Bagaimana bisa? Dia sangat marah, tak percaya jimat darahnya sendiri telah rusak. Kincen tidak peduli betapa terkejutnya Kaisar Chang. Kaisar Chang menjadi gila. Bagaimana mungkin seorang anak dari 4 domain yang lebih rendah memiliki begitu banyak harta di tubuhnya? Ada pil di tangannya dan dia akan menelannya dengan tergesa-gesa, mencoba mencari peluang. Tetapi pada saat ini dari dalam Zen Modding, bayangan gelap tiba-tiba muncul mengayunkan cambuk putih ke arahnya. Dia merasa kedinginan di hatinya. Bagaimana mungkin ada seorang master seperti itu yang tersembunyi di dalam benda aneh itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Kamu siapa? Tanya Kaisar Chang berseru dengan marah. Hatinya langsung tenggelam. Jie, kamu tidak perlu tahu siapa kursi ini. Mungkin kita bisa segera menjadi mitra. Skeleton Rider berkata dengan senyum aneh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.